Nah, sekarang udah di modul 5, yaitu siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka, yang dibuat oleh kelompok 2, yaitu ada saya, Muhammad Yusrul Muna, NIM 2, Faizal Aji Maulana, NIM 31, dan teman saya Nurul Aini, NIM 24. Lanjut, yang pertama kita ada perintah awal. Jadi kita harus membaca terlebih dahulu program audit untuk siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka. Itu ada di buku 1 modul 5 halaman 133. Lanjut, harus mencermati informasi dan data pada buku 1 halaman 133 sampai 135 beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya. Di dalamnya itu nanti ada bukti penerimaan pajak yang ada di halaman 138 sampai 148 modul 5 di buku 1. Nah, tugas yang pertama itu kita harus membuat prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. Itu terdapat di buku 2 halaman 98 sampai 99. Nah, yang kedua itu kita harus membuat kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Yang ketiga, harus melengkapi kertas kerja neraca yaitu indeks A21 dan A22 dan kertas kerja laba rugi indeks A3.1 dan A3.2 yang terdapat pada modul 1 buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan modul ini. Kita langsung ke tugas pertama, yaitu pembuatan prosedur audit. Nah, eh, untuk pembuatan prosedur audit ini di bagian indeks, ini diisi sesuai dengan indeks yang tertera gitu ya. Ini untuk yang nomor 1 seperti minta daftar-daftar sewa dibayar di muka dan cocokkan dengan saldo menurut buku besar. Ini di strip karena tidak terdapat keterangannya di buku, jadi kita strip aja. Kalau udah dicek kita langsung paraf. Nah, kalau yang terdapat di buku kayak indeks G ini bisa diisi aja di indeks G-nya. Dan jangan lupa buat di paraf. Nah, setelah udah mengisi semua, jangan lupa juga buat mengisi di bagian bawahnya ini dibuat oleh Wijaya untuk pemeriksa karena ini diperiksa oleh kelompok 2, jadi saya isi kelompok 2. Dan untuk tanggal-tanggalnya juga jangan lupa buat diisi tanggal-tanggalnya, dilengkapi. Lanjut ke bagian pembuatan kertas kerja pemeriksaan. Ini ke kertas kerja yang sewa dibayar di muka terlebih dahulu. Nah, sewa dibayar di muka itu terdapat di buku 1 halaman 133 sampai 134. Untuk perintahnya ini bisa dicek ya. Berdasarkan pengecekan bukti perjanjian sewa, diketahui bahwa di poin A, sewa ruko di eh, ini PT Sugus menyewa ruko di Jakarta kepada PT Betawi Land untuk periodenya itu 2017 bulan 11 atau November sampai dengan 2018 bulan November sebesar 24 juta yang telah berakhir tapi diperpanjang kembali dengan nilai sewa sebesar 30 juta per tahunnya. Itu belum termasuk PPh dan PPN untuk periodenya mulai bulan November 2018 sampai dengan bulan Oktober sampai 2019. Dari hasil pemeriksaan, klien belum membayar kewajiban perpajakan untuk transaksi tersebut. Untuk yang poin B juga, ini kurang lebih hampir sama. PT Sukus telah menandatangani kontrak sewa ruko di Mangga 2 dengan Bapak Haryo sebesar 20 juta rupiah, tidak termasuk pajak untuk periode sewa
itu di bulan Desember 2018 sampai dengan bulan November 2019. Dari hasil pemeriksaan, klien telah membayar sewa tersebut dan pajak belum dilakukan pembayaran. Nah, ini juga ada data sewa dibayar di muka di buku 1 halaman 134 berupa buku besar. Ini ya, ini per Desember 2018. Nih, untuk saldo akhirnya sebesar 50 juta, untuk saldo awalnya sebesar 20 juta. Nah, dengan kasus seperti poin A sama poin B, maka dilakukanlah untuk pembuatan catatan pemeriksaan. Tapi karena di buku tidak terdapat kolom untuk membuat catatan pemeriksaan, kita harus membuat kertas kerjanya di buku catatan sendiri atau bisa ditambahkan ke dalam bukunya. Nanti untuk kolomnya seperti ini yang akan dijelaskan teman saya yaitu ada Nurul Aini. Ini untuk catatan pemeriksaannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pertama, perusahaan kan belum membayar kewajiban perpajakan atas sewa yang dilakukan. Yang pertama kan tadi sewa ruko pada PT Betawi Land sebesar 30 juta. Itu belum termasuk pajak. Untuk periode 1 November 2018 sampai dengan 31 Oktober 2019. Nah, untuk perhitungan PPN-nya dan PPh-nya, mohon maaf, ini PPh final. PPN masukannya itu sebesar 10% dikali harga belinya. Harga belinya tadi kan harga sewa maksudnya itu 30 juta. 10% dikali 30 juta sebesar 3 juta rupiah. Dan PPh final 10% dikali dengan 30 juta sama dengan 3 juta rupiah. Jadi PPN masukan sebesar 30 juta rupiah dan utang PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 3 juta rupiah. Untuk sewa ruko Bapak Haryo sebesar 20 juta itu juga tidak termasuk pajak dalam periode 1 Desember 2018 sampai dengan 31 November 2019. Untuk PPN masukannya itu sama 10% dikali dengan harga sewanya 20 juta rupiah diperoleh 2 juta dan ini PPh final. PPh final 10% dikali harga sewanya 20 juta rupiah diperoleh 2 juta rupiah. Jadi PPN masukan sebesar 2 juta rupiah dan utang PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 2 juta rupiah. Kita buatkan jurnalnya. Sewa kepada PT Betawi Land, nilai sewanya 30 juta diperoleh dari ini 30 juta untuk periodenya 1 November 2018 sampai 31 Oktober 2019. Beban sewanya 5 juta. Beban sewa 5 juta diperoleh dari mana? Ini 2 bulan per 12 bulan dikalikan per 1 tahun dikali 30 juta. Kenapa kok 2 bulan? Karena ini perhitungan dari bulan November tanggal 1 bulan November 2018 sampai dengan akhir periode 2018 saja. Jadi tidak ke 2019. Jadi dari bulan November 2018 sampai bulan Desember 2018. Jadi terdapat 2 bulan per 12 bulan dikali 30 juta rupiah diperoleh 5 juta rupiah. Untuk sewa kepada Bapak Haryo, nilai sewanya 20 juta rupiah, periodenya 1 Desember 2018 sampai dengan 31 November 2019. Beban sewanya Rp1.666.667 diperoleh dari 1 bulan per 12 bulan dikali 20 juta. Kenapa kok ini 1 bulan? Karena dihitungnya per periode. Jadi per 2018, enggak sampai 2019. Jadi ini kan akhir periode 1 Desember 2018. Jadi kan terdapat 1 bulan saja. Jadinya
dalam perhitungan dicantumkan 1 bulan per 12 bulan dikali 20 juta diperoleh hasil segini. Untuk jumlahnya itu sebesar Rp6.666.667. Nah, ini nanti dibuatkan parenya atau jurnal koreksinya di sebelah sini. Perusahaan belum mencatat beban sewa pada tahun 2018 karena kan dihitungnya per periode, jadi ini ditulis tahun 2018. Untuk parenya itu debit beban sewa sebesar 6.666.667 dan kreditnya sewa dibayar di muka sebesar Rp6.666.667. Untuk selanjutnya ini masih di buku 1 halaman 134 dan 135. Ansuran dibayar di muka. Saudari Olivia memberikan daftar polis asuransi yang dimiliki klien kepada Anda. Berikut ini adalah daftar perpanjangan polis asuransi pada PT Asuransi dengan rincian sebagai berikut. Ini datanya, bangunan premi dibayar sebesar 15 juta, perabotan dan peralatan kantor sebesar 1.200.000, kendaraan bermotor sebesar 3 juta, persediaan sebesar 10.800.000. Untuk periodenya ini 2018 sampai 2019. Terusan untuk asuransi dibayar di mukanya, saldo awalnya itu 20 juta, bangunan sebesar 15 juta, perabotan dan peralatan kantor sebesar 1.200.000, kendaraan bermotor sebesar 3 juta, persediaan sebesar 10.800.000. Asuransi pada PT Ansurans itu sebesar 20 juta dan saldo akhirnya didapatkan 30 juta. Nah, kita bisa tinggal copy paste antara ini tadi soalnya di sini 15 juta ini 1.200.000, 3 juta, 10.800.000 dipindah ke sini. Nilai polisnya ini premi dibayar di mukanya tadi dari soal yang tadi, periodenya sesuai soal yang tadi 1 April 2018 sampai 31 Maret 2019. Nomor polisnya sudah tertera, terusan beban asuransinya. Jadi kita membuat perhitungan beban asuransinya ya. Beban asuransi untuk bangunan itu perhitungannya kan premi dibayarnya 15 juta per periode 1 April 2018 sampai 31 Maret 2019. Nah, itu kan diperoleh 9 bulan. Nah, diperoleh dari 9 bulan karena kan dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember diperoleh 9 bulan. Hanya diambil per periode, enggak sampai tahun 2019. Jadi hanya 2018 saja. Jadi dari bulan April sampai bulan Desember itu terdapat 9 bulan. Nah, perhitungannya itu 9 bulan per 12 bulan dikali 15 juta rupiah diperoleh dari premi yang dibayar, diperoleh harga beban asuransinya 11.250.000 rupiah. Untuk perabotan dan peralatan kantornya itu kan preminya dibayar sebesar 1.200.000. Nah, untuk periodenya dari mulai tanggal 1 April 2018 sampai dengan 31 Maret 2019. Nah, diperoleh juga 9 bulan dari bulan April ke bulan Desember tahun 2018 saja karena per periode. Nah, jadi perhitungannya 9 bulan per 12 dikali 1.200.000 sama dengan 900.000 rupiah. Untuk kendaraan bermotornya 3 juta
premi yang dibayar itu sebesar 3 juta. Untuk tahun periodenya 1 Juni 2018 sampai 31 Mei. Ya betul. Mohon maaf, ini 1 Juni 2018 sampai 31 Mei 2019, diperoleh 7 bulan. Jadi dari Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember diperoleh 7 bulan. 7 bulan per 12 dikali 3 juta rupiah sama dengan 1.750.000. Untuk persediaannya 10.800.000. Periodenya 1 Juli 2018 sampai dengan 30 Juni 2019, diperoleh 6 bulan. Perhitungannya 6 bulan per 12 dikali 10.800.000 sama dengan 5.400.000 rupiah. Nah, ini total ini semua diisikan ke kolom beban asuransi, mendapatkan total sebesar 19.300.000 rupiah. Nah, ini untuk jurnal pencatatan pemeriksaannya. Karena perusahaan belum membayar asuransi dibayar di muka, jadi kita buatkan parenya. Perusahaan belum mencatat asuransi dibayar di muka. Untuk parenya, beban asuransi sebesar 19.300.000 debit dan kreditnya asuransi dibayar di muka sebesar 19.300.000 rupiah diperoleh dari ini tadi beban asuransi yang dikerjakan di halaman 101 buku 2. Selanjutnya ada pajak dibayar di muka. Kita bisa lihat di halaman 124 buku 1, pajak dibayar di muka. PPh 25 sudah dikreditkan sebagai kredit pajak mengurangi pajak penghasilan badan. Berdasarkan pengecekan dengan bukti e-billing surat setoran pajak yang telah disetorkan dan dibukukan dengan benar. Oke, selanjutnya kita ke buku 1 halaman 138 sampai 148. Di situ ada keterangan bukti penerimaan negara penerimaan pajak dari Kementerian Keuangan, Bank CAB TBK. Di situ ada beberapa informasi, ada tanggal dan jam bayar, tanggal buku, kode billing, nama wajib pajak, dan jumlah setorannya yang sudah disetorkan di PPh 25. Selanjutnya, kita ke buku 2 halaman 102. Di sini kita akan mengerjakan indeks G2, yaitu dengan schedule PPh 25 dibayar di muka. Untuk di Januari, ini diisi tanggal yang tadi. Tanggal buku di sini, tanggal 6 bulan 2 2018. Karena seperti yang kita ketahui, yang namanya PPh 25 atau angsuran pajak itu dibayar di bulan setelahnya dan dibayarkan maksimal tanggal 15 bulan setelahnya. Jadi, kalau di sini bulannya bulan 2 atau bulan Februari, kita taruhnya di Januari. Taruh di sini tanggal 6 bulan 2 2018. Kemudian, setorannya kita bisa ketahui di sini di jumlah setoran 54.250.000 kita masukkan ke setoran sebelah sini. Kalau sudah kita total jadinya 54.250 juta. Kita ulangi cara yang sama di bulan Februari sampai Maret. Tanggalnya juga kita sesuaikan kecuali Desember karena yang Desember ini nanti dibayarnya di bulan Januari. Untuk penotalannya dari 54.250 ini ditambah 44 juta jadi 98.250 dan ke bawahnya terus seperti itu hingga berulang sampai November. Kalau sudah semua kita isi diperiksa oleh kelompok 2. Oke, setelah keisi semua kita lanjut lagi.
Ke buku 2 halaman 100. Kita akan mengerjakan di indeks G, yaitu dengan schedule beban dibayar di muka. Untuk keterangannya, di sini ada sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan pajak dibayar di muka. Di info per klien 2018 kita ada 50 juta di sisi sewa dibayar di muka dan asuransi dibayar di muka senilai 30 juta. Kita isikan pare, ini diisi 6.666.667 rupiah. Kita dapat dari sini. Ya, oke, kita dapat dari sini ya. Penjumlahan dari sewa-sewa dari PT Betawilan dan Bapak Haryo. Kita tambahkan ke bagian kredit, karena tadi di kredit ya. Selanjutnya di asuransi dibayar di muka, ini ada kredit sebesar 19.300.000, kita dapat dari sini ya. Asuransi dibayar di mukanya 19.300.000 di sisi kredit, kita tambahkannya ke tadi yang di sisi kredit. Setelah sudah, kita tambahkan 50 juta ditambah 6.666.667 rupiah jadi 43.333.333 rupiah, dan di sini 30 juta ditambah 19.300.000 sama dengan 10.700.000. Setelah itu ditambahkan ke bawah semua nominalnya, didapat 80 juta, 25.966.667 dan 54.033.333 rupiah. Setelah sudah semua, jangan lupa diisi, diperiksa oleh siapa. Di sini kelompok 2. Kalau sudah, oke. Karena sudah terisi semua, terima kasih dari kelompok 2 untuk penjelasan tentang modul 5 pada PT Subus, buku praktikum audit Sukrisno. Terima kasih.